Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, oleh rahmat-Nya pada kesempatan ini kita dapat kembali dalam ibadah Pelita Emas. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kejadian kami yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semua adalah yang terbaik bagi kami, sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau yang menguatkan kami, dan Engkau juga mengajarkan kami untuk kami saling menguatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Biarlah kami memiliki kekuatan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk kami sama-sama menghampiri tahta-Mu, menjadi mempelai-Mu, menjadi alat-alat-Mu, menjadi kekasih-kekasih jiwanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Ampuni kami, sucikan, kuduskan, tahirkanlah hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami, melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kaulah segalanya. Dengan kuasa-Mu Engkau memulihkan kami, dengan kekuatan-Mu Engkau memampukan kami menghadapi segala pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau
Segalanya
dari kasih-Mu. Oh
Syukur kami bagimu Bapa. Ialah kami hidup bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Napas hidup kami di dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Dan saat ini Bapa Surgawi, berbicara Engkau melalui kehidupan hamba-Mu. Umat manusia Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu, dengan didikan ajaran tuntunan akan firman-Mu. Perintahkan para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, menjaga melindungi ibadah kami, untuk kami dapat senantiasa bersekutu dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih
kasih dan rahmat-Nya kita berkumpul bersama-sama untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan memberkati hari esok. Saudara percaya hari esok saudara diberkati Tuhan? Subtemanya jangan gelisah hatimu. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat baginya. Ya, terus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Terima kasih. Saudara, kalau kita baca Matius pasal 24 langsung ayat 5 dan 6. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang saudara dengar, saudara lihat hari-hari ini, itu sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mendengar deru perang, kabar-kabar mengenai perang, dan terjadi kelaparan di berbagai tempat, dan gempa bumi terjadi di mana-mana, itu semuanya akan terjadi. Sebab itu jangan gelisah hatimu. Kata-kata gelisah itu menyangkut mengenai jiwa, keselamatan jiwa. Jiwa dan roh manusia itu sangat membutuhkan keselamatan. Jadi di situ terdiri tubuh, jiwa, dan roh manusia. Tapi yang cepat bergerak itu adalah jiwa. Mudah gelisah, cemas, khawatir. Sebab itu, kalau saudara percaya hari esok Tuhan memberkati, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata juru selamat. Di saat dia hadir ke bumi ini, dia menanggung dosa-dosa umat manusia. Yang percaya dosa-dosanya dihapus. Kedua, dianugerahi keselamatan. Selanjutnya umat manusia itu disucikan setiap saat, dianugerahi penyucian setiap saat, sehingga Roh Kudus dihadir sebagai tabib pembaptis Roh Kudus. Nah ini, manusia itu rapuh, saudara.
Manusia itu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita mengatakan, hanya seperti rumput. Kekayaan dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Kalau rumput itu kena panas, akhirnya alum, bunganya berguguran, kemuliaannya gugur. Sebab itu Yesus Kristus hadir. Dia menganugerahkan Roh Kudus dalam jiwa umat manusia, dianugerahi Roh Kudus sebagai penolong, penyertaan Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Roh Kudus dia menghibur bagi orang-orang yang berpegang teguh, supaya tidak gelisah hatinya, berpegang teguh akan setiap janji-janji firman-Nya. Roh Kudus memberikan suatu penghiburan. Roh Kudus senantiasa memberikan didikan, bimbingan di setiap saat, setiap langkah hidupnya. Itu peranan Roh Kudus, dan Roh Kudus menganugerahkan bimbingan, petunjuk-petunjuk melalui firman-Nya. Itu. Jadi supaya umat manusia itu jiwanya tidak rapuh, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, itu terimalah Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai juru pendidik dalam segala sesuatu. Dan Roh Kudus senantiasa mengingatkan kebenaran firman. Kalau manusia berpegang teguh akan janji firman, sesulit apapun masalah hidup yang dihadapi, firman ini akan memberikan solusi, jalan keluar, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, memberikan pemeliharaan, pembelaan. Itu firman. Ya saudara, kita akan maju lagi sekarang membaca. Jangan gelisah hatimu mengenai jiwa. Roh kita, Yesus Kristus memberikan tubuh, jiwa, dan rohnya. Kemuliaannya dia berikan, kekayaannya dia berikan. Jadi mintalah Roh Kudus hadir seutuhnya. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sebagai tabib pembaptis, dia sebagai penyembuh bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu kuasa kehadiran Kristus. Jadi Kristus datang ke dunia ini, dia menganugerahkan pemeliharaan dalam hidup ini. Haleluya. Sebab itu jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadamu. Di dalam kekuatan nama Yesus Kristus itu anugerah keselamatan mutlak. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku sudah mengatakan kepadamu, aku datang ke sana menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Disediakan tempat di surga. Itu bukan kaplingan, saudara. Kalau di surga itu bukan kapling-kaplingan, tapi ada tempat di sana, sesuatu yang indah, sesuatu yang nyaman. Kalau seperti ini, Tuhan sudah mengatakan sedemikian. Tempat yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia saja disediakan. Apalagi, ya sekarang katakanlah apalagi kebutuhan makan, minum, pakai tempat. Allah itu terlebih menyediakan itu. Sangat mudah bagi Allah. Haleluya. Surga itu lantainya dari emas tulen. Jalan menuju kota itu dari emas murni, saudara. Tidak bisa dibuat tangan manusia, itu disediakan.
apalagi kebutuhan tubuh mengenai pakai, makan, minum, tempat. Itu dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Coba baca di sana. Kalau saudara membaca dan mendapatkan kebenaran, butir-butir kebenaran, saudara imani, disitulah saudara akan melompat sukacita. Ya, silakan. Matius pasal 6:25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, terus Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanai kamu? Tidakkah Ia akan terlebih mendandani kamu? Rumput di padang, bunga bakung, itu siapa yang dandani? Salomo dalam kemegahan dalam kerajaannya tidak berpakaian salah satu bunga yang indah itu. Bapakmu di surga akan terlebih mendandani hidup saudara. Bapak yang di surga akan terlebih mendandani hidup kita ini. Bapak yang di surga akan mendandani saudara. Tangkap firman ini, yakini oleh cucuran darah Yesus Kristus segala cacat celah kita, pelanggaran kita dihapus. Kita dijadikan putih seperti salju. Hati kita dijadikan putih seperti bulu domba. Dia akan mendandani hidup kita. Didandani berarti sesuatu yang rusak. Didandani, diperbaiki. Kalau Allah mendandani, Dia tidak pernah gagal. Haleluya. Dia tidak pernah gagal, Pak. Bapak selama ini menyampaikan Tuhan memberkati hari esok. Ada yang bertanya seperti itu. Apakah Bapak tidak mendengar, tidak melihat berita-berita seperti ini? Oh, saya melihat, mendengar. Tetapi apa yang Bapak sampaikan? Meyakini hari esok Tuhan berkati. Saya sangat yakin hari esok bagi orang percaya itu diberkati Tuhan. Amin. Sampai Bapak menyampaikan Hagai pasal 2. Dalam situasi dunia digoncang, langit digoncang, laut digoncang, darat, hati bangsa-bangsa. Di sana mengatakan Tuhan akan mengalirkan barang yang indah-indah itu mengalir di perbendaharaan baik Allah. Kita yang disuruh percaya, kita yang disuruh yakin akan kebenaran firman tanpa syarat, tidak usah membayar. Suruh yakin, percaya, jangan gelisah hatimu.
musuh yang paling berat untuk dikalahkan adalah kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran manusia yang setiap muncul di situ. Tetapi kebenaran firman ini, yakinilah Allah yang Maha Dahsyat akan mendandani kehidupan saudara, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, dari anak-anak kecil, anak-anak yang dalam kandungan. Tuhan akan mendandani respon terhadap firman ini. Yakin, tidak usah gelisah hari esok. Gempa bumi terjadi di mana-mana, peperangan terjadi di mana-mana. Itu kan sudah disampaikan kepada kita. Yang perlu kita pupuk, yang perlu kita benahi, keyakinan kita terhadap janji-janji Tuhan. Amin. Jadi kalau ada yang bertanya, Bapak yakin hari Yesus berkati? Amin. Saya sangat yakin, Pak. Kok bisa-bisanya yakin? Yang saya yakini bukan janji manusia, tetapi janji Tuhan. Janji Tuhan yang saya yakini. Sampai Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, Bapak baca sering kali setiap ibadah. Apa yang akan terjadi itu, Pak? Pemeliharaan orang-orang yang percayakan janji Tuhan. Akan terjadi pemeliharaan sedemikian rupa, dipermuliakan tahap demi tahap. Yang penting nomor satu itu tidak usah gelisah hati. Percaya Allah ada di sini, Allah ada di tengah-tengah keluarga saudara, Allah menyertai saudara, dan itulah. Amin. Anak cucu saudara itu dalam pemeliharaan Tuhan. Roh yang hidup ini memegang janjinya. Jadi ini firman, saudara pegang firman, aku sudah pegang firman. Yakini pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nah saudara, sekarang lanjut lagi sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Hari ini ada susah, hari besok ada susah. Wis percayalah, Tuhan menolong masalahmu hari ini. Tuhan mencukupi kebutuhan hari ini. Saudara ingat itu doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini yang secukupnya. Cukup. Bayar utang cukup, belanja cukup, udah tahu. Apalagi ditabung, silahkan ditabung kalau ada. Tapi yang hari ini, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jauhkanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari, berdoa, ibadah, hidup dalam kebenaran firman.
Kalau ibadah hari Minggu itu sudah dijelaskan di sana untuk mencari hadirat Tuhan. Saul yang dilabuhkan sampai di belakang tabir itu pengharapan yang sampai ke tahta Tuhan. Tabir itu robek karena Yesus Kristus disalibkan di Kalvari. Robek dari atas sampai bawah, sehingga sinar kemuliaan Allah yang memancar di atas tabut itu memancar sampai ruang suci. Untuk supaya pengharapan sampai ke tahta Allah, kehadiran Allah, perlu merobek tirai daging, menyangkali dan menyangkali hawa nafsu daging, supaya jiwa dan roh ini bisa menyembah Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Jiwa dan roh ini bisa bersyafaat untuk sesama. Kan begitu? Itu di Mezbah Dupa di sana. Di sana juga terjadi keajaiban-keajaiban. Tongkat Harun yang bertunas itu ditaruh di depan tabut perjanjian. Disitulah kalau umat itu mau menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, kegelisahan diberantas, terjadilah keyakinan, setitik keyakinan. Di sana terjadi mujizat. Di mana? Di mana saudara mengimani karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau saudara sekarang mengimani, cucuku sehat, di sana sehat cucumu. Itu yang namanya iman berharap kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Haleluya. Nah saudara, kembali lagi kepada Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan. Akulah jalan. Akulah jalan. Jalannya itu Yesus, jalan pengampunan, jalan ke surga, jalan kebenaran, jalan hidup itu Yesus Kristus. Sampai Kolose pasal 3 ayat 17, baca dulu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih. Jadi Yesus itu jalan sukses, jalan menempuh keberuntungan. Inilah Dia, jalan kemenangan, jalan hidup, supaya usaha pekerjaanmu di hidup dikelola dengan benar. Haleluya. Dikelola dengan benar, dengan manajemen yang benar, itu nanti akan bertumbuh menjadi besar. Yesus Kristus mengatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan dipercaya dalam perkara yang besar. Dari yang kecil dulu setia, bertahap, Tuhan memberikan suatu kepercayaan. Tidak mungkin bayi lahir langsung bisa jalan, lari-lari, bisa ngangkat berat, tidak mungkin. Bertahap lahir dulu, ada yang merawat, ada yang nyuapin, iya kan? Kelihatannya orang usaha juga seperti itu. Tidak mungkin
Pengusaha muda langsung sendiri tidak mungkin bisa. Pasti ada pelatihan-pelatihan. Sebab itu sebagai anak belajar menghargai, menghormati orang tua sebagai pengasuh yang dipercaya Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya diberkati di mana engkau berada, di tanah yang Tuhan percayakan kepadamu. Itu hukum yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Dia yang melahirkan, membesarkan, mempercaya, memberikan ilmu-ilmu pengetahuan secara sekuler itu dari orang tua. Pak, saya belajar, Pak, saya kuliah. Iya, tapi yang membiayakan orang tua. Ya kan? Itu kalau menyadari bahwa kita manusia itu tidak bisa berjalan sendiri. Sebab itu sampai ada ujian, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jadi libatkan Tuhan, libatkan Tuhan, libatkan orang sekitar saudara. Minta topangan doa, minta petunjuk-petunjuk. Nah, di situ nanti akan semakin saudara kokoh, tegak berjalan, yakin Tuhan menyertai hidupmu. Jadi pergunakan waktu yang ada. Tuhan itu maha memelihara kita. Mazmur pasal 34 ayat 7 sampai 8. Maka Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saudara percaya selalu dilayani para malaikat Tuhan? Wah, itu sesuatu yang Tuhan janjikan. Sekarang Ibrani pasal 1 ayat 7 dan 8. Dan tentang malaikat-malaikat, Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayanannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, Ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ya, itu di dalam ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi malaikat Tuhan itu diutus untuk melayani kita yang memperoleh keselamatan dalam Kristus. Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 14. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya, terima kasih. Saudara, pelayanan para malaikat itu
sangat besar. Mengapa kita dilayani para malaikat? Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus bertahta dalam hati jiwa roh kita. Yesaya 41 ayat 8 sampai yang ke-14. Yesaya 41 ayat 8 dan seterusnya. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai aku, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ya, terus janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. ya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya, jangan bimbang, jangan gelisah. Allah menyertai kita. Amin. Terus aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. ya, jadi membawa kemenangan berarti menghadapi setiap lini kehidupan itu harus dihadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan itu yang memberikan kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Yakini Dia di pihak kita. Ya, terus Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub. ya, terus Hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. sekarang firman untuk kita. Silakan saudara tangkap, saudara yakin, sekalipun kecil, diibaratkan cacing, diibaratkan seperti ulat, tak berdaya. Tetapi kalau tangan Tuhan yang memegang kita, tangan kanan Tuhan memegang kita, hidup kita dibawa ke suatu kemenangan, kesuksesan. Udah gitu aja lengkap. Tangan kanan Tuhan itu yang akan membawa kita setiap lini kehidupan. Kita akan menempuh kemenangan bersama Tuhan. Kita akan lewati setiap segi kehidupan yang selalu menang bersama Dia. Ini janjinya seperti itu dan kita imani. Tidak usah ditambah-tambah. Apa bisa? Bisa bersama Tuhan, bisa. Matius 10 ayat 28 sampai 33. Matius pasal 10 ayat 28 sampai 33. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ditambah takut kepada Tuhan sepenuhnya. Terus, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. kamu lebih berharga. Kamu lebih berharga daripada burung pipit. 2 ekor dijual hanya seduit. Kamu lebih berharga. Hai umat manusia, kamu itu yang kutebus, bukan burung. Kamu yang kukasihi.
Aku memberikan napas hidupku untukmu, hai umat manusia. Amin. Kita lebih berharga daripada burung pipit, saudara. Terus, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalkannya di depan Bapakku yang di sorga. Ya saudara, dalam semuanya ini tetap teguh iman, pengharapan dan kasih kita kepada Allah sampai Tuhan datang. Akui Dia. Segala sesuatu yang Saudara lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan kesuksesan, dialah jalan keberuntungan, dia jalan menuju surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan nyanyikan Laksana Berapi, dan nanti Pak Siswandi akan melayani perjamuan suci bersama kami. Dalam situasi kondisi apapun, Engkau sedang memperhatikan kami. Engkau sedang mempersiapkan berkat-berkat yang besar untuk Kau percayakan bagi kami. Yang kami tangkap, yang kami imani, Engkau akan mendandani kami, Tuhan. Yang Tuhan kehendaki supaya kami semakin lengket dengan pribadi-Mu, menyatu dengan pribadi-Mu. Engkau menginginkan
merindukan. Hidup kami selalu ada di sisi-Mu, ada dalam pelukan-Mu setiap saat. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat memperhatikan kami. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati perjamuan suci yang telah disiapkan oleh hamba-Mu, urapi dengan kuasa kematian dan kebangkitan. Seiring yang makan tubuh dan minum darah Tuhan, kekuatan kuasa kematian, kuasa kebangkitan menyatu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu. Berkati imam yang akan melayani dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Saat ini kami memegang tubuh Tuhan, dan sebentar kami akan terima kuasa kematian dan kebangkitan menyatu dalam tubuh jiwa kami, mendandani tubuh jiwa roh kami, menurunkan racun aling perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selin sembuh, sehat, segar bukan oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus. Selin sehat oleh kuasa bilur itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit siapapun, Tuhan jamah Tuhan sembuhkan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita dengar firman Tuhan Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Kita akan makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan yang maha dahsyat kami terima saat ini bersama Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan terima dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga atas rahmat anugerah yang Kau limpahkan bagi kami, kuasa kemenangan yang untuk mendandani hidup kami, menyertai, memelihara hidup kami sebagai bait suci. Selalu Roh Kudus ada dalam hati kami, menghidupkan firman yang telah kami terima saat ini. Bapa, terima kasih buat firman. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu saat ini. Berkati setiap anak-anak-Mu dengan kasih dan rahmat dan pemeliharaan Tuhan. Kemenangan dari surga mengalir saat ini. Kekuatan yang maha dahsyat turun saat ini. Rezeki dari Tuhan mengalir saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman, pengharapan, kasih padamu melimpahkan saat ini. Berkati masyarakat Purworejo Bapak, berkati masyarakat Banjarnegara, Jawa Tengah dan sekitarnya. Berkati bangsa dan negara Indonesia, pejabat-pejabat negara Kau berkati, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makro Amin Kau berkati, disertai dilindungi dengan kuasa dari tempat mahdi. Berkati seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah. Polri, TNI diberkati, para dokter diberkati, disertai dilindungi mereka.
jauhkan segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasi. Indonesia Tuhan memberkati. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan. Persembahan ucapan syukur kami tunjukkan kepada Engkau sudah membuka tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat sampai berkelimpah dalam kehidupan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pintu-pintu berkat dari timur, barat, utara, selatan Tuhan bukakan. Segala yang diusahakan tangan anak-anakmu, Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bentuk belalang pelahap menghambat pengalam berkat-berkat, Tuhan singkirkan, penghalukan, Tuhan campakkan kami. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai, melindungi sebagaimana firman-Mu yang telah kami terima. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.